huruf akhirnya, ada isim maksur, ada isim manqus, ada isim sahih, ada isim mamdud. Kemudian pembahasan yang setelah itu adalah isim ditinjau dari jenisnya, ada mudzakkar, ada muannas. Setelah itu kita membahas isim ditinjau jumlahnya, yaitu ada isim mufrad, ada isim musanna dan jamak. Itu penting semua untuk memasuki kaidah nahwu. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah penting untuk jadikan bekal mempelajari kaidah nahwu. Kemudian ikhwah, kita insya Allah akan membahas pembahasan yang baru. Ini juga termasuk pembahasan yang penting, bekal memasuki kaidah nahwu. Di halaman 15 buku Mukhtarat, Al-Faslu Rabi', fasal yang keempat, Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau, isim dilihat ta'yinnya, isim ditinjau kejelasannya. Ta'yin itu adalah kejelasan. Nah, sehingga untuk pembahasan isim, ingat ini khusus hanya pembahasan isim. Ada isim yang dia sudah jelas zatnya, ada yang sudah jelas bendanya, ada yang belum jelas zatnya, ada yang belum jelas bendanya. Ini untuk pembahasan isim. Penting sebagai bekal memasuki kaidah nahwu. Baik ikhwah, di situ dikatakan isim ditinjau pada jelas atau tidaknya terbagi menjadi dua. Ada isim nakirah dan ada isim ma'rifat. Isim ditinjau dari kejelasannya, jelas bendanya, jelas zatnya atau tidak, terbagi menjadi dua. Ismun ma'rifatun. Dan yang kedua ismun nakirah. Isim nakirah dan isim ma'rifat. Apa itu isim nakirah? Apa itu isim ma'rifat? Kita akan membahas satu per satu. Secara globalnya, isim nakirah itu isim yang belum jelas bendanya, belum jelas zatnya, belum jelas orangnya. Itu isim nakirah. Berarti kalau isim nakirah belum jelas bendanya, zatnya, orangnya, maka isim ma'rifat lawan dari isim nakirah. Sudah jelas bendanya, zatnya, orangnya. Sehingga ini isim nakirah ini yang nanti lafadznya lafadz umum. Siapa aja masuk. Isim nakirah. Sebagai pemula untuk mengetahui isim nakirah ini seperti apa, yaitu adalah isim-isim yang dikosongkan dari alif lam. Walaupun ungkapan seperti ini kurang pas ya. Isim-isim yang dikosongkan dari alif lam padahal dia bisa menerima alif lam. Isim-isim yang bisa menerima alif lam tapi dia dikosongkan dari alif lam. Ketika dikosongkan dari alif lam, maka dia itu isim nakirah dan tidak disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Seperti contohnya Ja'a mudarrisun. Telah datang seorang guru. Telah datang seorang guru.
Di sini terdiri dari dua kata, ja'a dan mudarrisun. Ja'a itu adalah fi'lun, fi'il, kata kerja, predikat. Mudarrisun adalah apa? Isim, karena dia menunjukkan manusia dan dia menerima tanda isim tanwin. Nah, di sini ada isim mudarrisun, apakah dia nakirah atau ma'rifat? Tentunya untuk pemula gampangannya gini, kalau dia kosong dari alif lam, ini kan gak ada alif lam, padahal dia itu bisa dikasih alif lam, maka dia itu isim nakirah. Kan boleh ja'al mudarrisu, ja'al mudarrisu, telah datang seorang guru, dikasih alif lam boleh. Tapi ketika dalam susunan kalimat dia kosong dari alif lam, maka dia masuk kategori isim nakirah, yaitu isim yang belum jelas. Telah datang seorang guru. Kenapa belum jelas? Karena orang yang mengucapkan seorang murid, dia lihat seorang guru datang, belum kelihatan wajahnya, siapa gurunya, nggak tahu namanya, karena belum jelas, sehingga dia mengucapkannya dengan mengosongkan dari alif lam. Yang penting guru. Kenapa kok dia tahu guru? Karena mungkin dari seragamnya, bajunya, dia memakai baju guru, seragam guru. Tapi untuk gurunya siapa, ini belum jelas. Seperti contoh yang lain, ro'a melihat, tu saya, aku melihat, liban, aku melihat seorang murid. Di sini ada tiga kata sebenarnya. Fi'il ro'a, melihat, dia predikat kata kerja. Tu di sini adalah saya, isim, dia subjek. Taliban, isim juga. Fi'il, isim. Nah, fi'il atau apa namanya, afan, isim taliban ini dia adalah isim yang bisa dikasih alif lam, bisa pula tidak dikasih alif lam. Ketika dalam kalimat dia tidak dikasih alif lam, nah untuk pemula bisa menilai nakirah atau tidak. Nah, karena dia dikosongkan dari alif lam, maka dia itu isim nakirah. Bisa tolibun, bisa at-tolibu kasih alif lam. Tapi di sini dia dikosongkan dari alif lam, berarti dia itu isim nakirah, masih umum. Seorang murid, tapi muridnya siapa, namanya siapa, dia itu siapa, murid baru atau tidak, ini belum jelas. Kenapa? Ya itu tadi, karena belum jelas. Tapi kok tahu dia itu murid dari mana? Dari bajunya, menggunakan baju sekolah. Sehingga karena nggak tahu namanya orangnya siapa, menyebutnya cuman menyebut murid. Saya melihat seorang murid karena pakai baju sekolah. Adapun namanya siapa, dia itu siapa, belum jelas. Itu yang namanya isim nakirah. Isim nakirah seperti itu, ikhwah. Ya. Sehingga untuk menyimpulkan isim nakirah secara makna, apa namanya, benda, zat, orang belum jelas, masih menyimpan makna umum. Kemudian gampangannya isim nakirah ini adalah isim-isim yang dia dikosongkan dari alif lam, padahal dia itu boleh dikasih alif lam. Insya Allah nanti dengan membahas isim nakirah akan lebih jelas. Seperti ini dulu pembahasan isim nakirah, isim yang belum jelas. Kita pindah kepada isim ma'rifat.
Isim ma'rifat. Ismun ma'rifatun. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas bendanya, jelas zatnya, orangnya, itu namanya isim ma'rifat, dan sudah ditentukan apa saja isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 7. Isim ma'rifat ada 7 macam. Yang pertama adalah isim yang dikasih alif lam al. Yang kedua alam, alamun. Yang ketiga, ini enggak urut, saya enggak mengurutkan di buku Mukhtarat ya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Yang kedua alam, yang ketiga adalah dhamir. Dhamir kata ganti. Yang keempat isim isyarah. Ismu isyaratin. Yang kelima ismun mausulun. Dan yang keenam munada. Munadan. Dan yang ketujuh terakhir adalah al-mudhaf ila al-ma'rifah. Mudhaf yaitu bersambung dengan isim ma'rifat yang di atas ini. Al-mudhaf ila ma'rifah. Sehingga dengan ditentukan ini kita bisa lebih mudah lagi untuk mengetahui isim ma'rifat. Bahkan kita bisa mudah membedakan mana yang ma'rifat, mana yang nakirah. Di sini isim ma'rifat yang pertama isim yang diawali alif lam. Yang kedua alamun. Nanti insyaallah kita jelaskan. Alam di sini adalah nama. Dhamir yang ketiga kata ganti. Dia, kamu, saya, itu namanya kata ganti. Huwa, huma, hum nanti. Kemudian isim isyarah kata tunjuk, itu dia, apa namanya, ya itu dia. Ismun mausulun kata sambung, munadan yang dipanggil. Dan yang terakhir al-mudhaf ilal ma'rifah, yaitu isim yang disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya, disambung kepada salah satu isim ma'rifat di atas ini. Entah nanti dia disambungkan kepada isim yang ada alif lam, entah disambungkan kepada isim alam atau dhamir atau isim isyarah, maka isim tersebut menjadi ma'rifat karena disambungkan kepada isim ma'rifat. Kita mulai dari yang pertama. Ma'rifatnya karena ada alif lam. Nah, tadi untuk isim nakirah kan yang kosong dari alif lam. Boleh dikasih alif lam, boleh tidak, tapi dalam konteks kalimat tidak dikasih alif lam berarti dia nakirah. Ingat, ini ungkapan sebenarnya kurang pas gitu ya. Cuman untuk pemula itu lebih memudahkan. Nah, kalau ada alif lamnya bukan nakirah tapi dia ma'rifat. Tadi di isim nakirah saya berikan contoh ja'a mudarrisun. Sekarang saya kasih alif lam. Ja'al mudarrisu.
Telah datang seorang guru. Guru di sini ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lam. Gambarannya seperti ini. Murid-murid sudah di kelas, sudah jam masuk, kemudian dia menanti guru yang mengajar pelajaran nahwu, ustadznya sudah jelas si A. Dia menunggu tapi gurunya belum datang. Nah, ada seorang santri, ada seorang murid di kelas, dia melihat di luar ada guru yang masuk, guru nahwunya sudah akan datang masuk ke kelas. Maka murid yang melihat guru nahwu tadi, si A tadi, dia mengatakan ja'al mudarrisu, telah datang seorang guru. Siapa yang dimaksud guru di sini? Sudah jelas, yaitu guru nahwu si A. Guru nahwu si A sudah jelas, maka mengungkapkannya menggunakan alif lam. Beda yang tadi, contoh yang nakirah tadi, Ja'a mudarrisun, ada orang, ya seorang murid lah, ada seorang murid, dia melihat guru tapi gurunya siapa, guru apa, namanya juga belum tahu. Tahu guru karena melihat dia menggunakan baju guru, baju seragam guru. Sehingga karena dia tahu kalau itu yakin guru, cuman nggak tahu siapa orangnya, namanya siapa, dia mengungkapkan Ja'a mudarrisun, telah datang seorang guru. Gurunya siapa? Belum tahu. Nakirah, makanya menggunakan dikosongkan dari alif lam. Sama kata, tapi karena yang satu pakai alif lam, satunya sudah nggak pakai alif lam, ternyata mempengaruhi makna, gitu ya. Atau contoh yang tadi di isim nakirah, saya menggunakan ra'aitu. Taliban. Saya telah melihat seorang murid. Muridnya siapa? Namanya siapa? Belum jelas. Karena dia nakirah, tidak menggunakan alif lam. Dia tahu murid, saya tahu murid karena dia menggunakan seragam sekolah. Tapi kalau saya mengatakan, saya melihat seorang murid namanya Muhammad, kelas 1A, orangnya tinggi, pintar seumpama. Tapi saya mengungkapkannya tidak menyebut nama Muhammad, menyebut menggunakan kata murid. Ra'aitu, saya telah melihat seorang murid. At-taliba, di sini menggunakan alif lam berarti at-talib sudah ma'rifat, jelas orangnya. Kenapa? Karena yang dimaksud at-taliba di sini tadi siapa? Muhammad kelas 7A, orangnya tinggi, pintar, ma'rifat. Cuman nggak menyebut nama Muhammad. Nah, ya intinya isim yang ada alif lamnya adalah ma'rifat. Yang berikutnya isim ma'rifat yang kedua adalah alam. Apa itu alam? Yang dimaksud alam di sini? Yang dimaksud alam di sini adalah nama. Dan tidak hanya terbatas nama orang. Muhammadun, Zaidun, Aliyun, Hamzatu, Fatimah, Aisyah, ya. Bisa nama tempat, nama kota, nama masjid, nama gunung, intinya nama. Alam di sini nama, tidak terbatas nama orang. Kalau nama orang sudah jelas ya, Muhammadun, Aliyun gitu.
Aisyah, Aisyah tuh. Nama tempat adalah seperti Jakarta. Jakarta alamun, karena dia adalah nama kota. Orang kalau sudah mendengar kata Jakarta pasti ibu kotanya Indonesia. Jakarta. Ini dia alam. Makkah tuh, Makkah, kota Mekah. Ma'rifat. Atau nama gunung Uhud, Uhudun. Gunung Uhud, gunungnya Jabalun, bukan ma'rifat ya, bukan isim ma'rifat alam, tapi yang nama gunungnya ini yang dikatakan alam, Uhudun. Ini dia disebut alam. Atau ada masjid dinamai masjid apa? Biasanya masjid Al-Mujahidin, Al-Mujahidun atau Al-Mujahidin. Kalau masjidnya itu bukan alam, yang alam itu, yang nama itu nama masjidnya Al-Mujahidin, ini yang dikatakan alam. Ya. Nah, alam termasuk isim ma'rifat, dan di situ dalam buku Mukhtarat alam ada 3. Alam terbagi menjadi 3. Ada alam kunyah, ada alam laqab. Kunyah itu nama panggilan yang diawali abu, diawali ummu, atau diawali ibnu. Kalau laqab itu gelar. Ad-doktor, nah itu gelar. Al-allamah, ad-doktor itu namanya gelar. Al-Faruq, gelarnya sahabat Umar bin Khattab. As-Siddiq, gelarnya Abu Bakar. Terus yang ketiga alam isim. Alam terbagi menjadi 3. Ada alam kunyah, laqab, dan alam isim. Yang pertama alam kunyah. Tadi alam kunyah itu adalah alam nama yang diawali abu atau ummu atau ibnu. Nama yang diawali abu, ummu, ibnu itu namanya kunyah. Seperti kalau Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Abdillah, Ummu Kulsum, Ibnu Umar, Ibnu Al-Khattab. Nah, itu namanya alam kunyah. Ibnu itu artinya adalah anak. Ibnul Khattab anaknya Al-Khattab. Ibnu Umar anaknya Umar. Ummu ibu, Abu bapak. Kemudian ada alam laqab. Apa itu alam laqab? Alam yang gelar. Alam gelar. Seperti Al-Faruq. Dia bukan nama sebenarnya aslinya, tapi karena dia gelar masuk kategori alam. Sehingga nama ini memang itu lebih umum daripada ismun. Al-Faruq. Al-Faruq. Nah, seperti ini.
Nah, kalau diartikan ya dia pembeda. Al-Faruq gelar. As-Siddiq gelarnya sahabat Abu Bakar. As-Siddiq. Ini contohnya alam laqab. Intinya laqab di sini adalah alam gelar. Alam yang berupa gelar. Kemudian yang ketiga alam isim. Apa itu alam isim? Alam isim adalah alam yang bukan kunyah, nama yang bukan kunyah, nama yang bukan laqab. Seperti tadi yang saya kasihkan contoh, nama orang Muhammadun, Aliyun, nama kota Jakarta, Makkah, kemudian Uhudun, nama gunung tadi ya. Itu termasuk alam yang ismun, nama yang berupa ismun, karena tidak diawali Abu, Ummu, Ibnu, dia bukan gelar. Baik, itu pembagian alam nama. Ada alam kunyah, ada alam laqab, dan ada alam isim. Baik, ikhwah, kita pindah kepada isim ma'rifat yang ketiga. Isim ma'rifat yang pertama tadi apa? Yang ada alif lamnya. Yang kedua adalah isim ma'rifat yang nama alam. Yang ketiga isim ma'rifat berupa dhamir. Dhamirun. Apa artinya dhamirun? Kata ganti. Kata ganti. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Kamu bisa laki-laki, bisa perempuan. Saya, kami, mereka, itu namanya kata ganti. Nah, dalam bahasa Arabnya kata ganti ini atau dhamir ini ada beberapa bentuk, tapi kita cuma membahas satu bentuk aja lah. Dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini digunakan untuk orang yang ketiga. Dia laki-laki, mereka dua laki-laki, hum, mereka beberapa laki-laki. Kalau yang ini untuk mudzakkar, yang ini untuk muannas. Dia seorang perempuan, mereka dua orang perempuan, hunna, mereka beberapa perempuan. Mereka beberapa perempuan. Hunna. Ini digunakan untuk perempuan. Yang pertama untuk mufrad. Ini yang jumlahnya satu. Ini juga jumlahnya satu. Dia seorang laki-laki, ini perempuan. Yang kedua ini untuk yang jumlahnya dua. Yang ketiga ini lebih dari dua. Kemudian ada anta, antuma, antum, anta, antuma, antum. Sini anti, antuma, antunna. Kalau ini dhamir yang baris kedua ini untuk kata ganti orang yang diajak bicara. Anta, kamu di sini yang tiga pertama ini untuk yang
laki-laki isim mudzakkar, kata ganti untuk mudzakkar. Untuk yang tiga dhamir ini, yang kedua ini dia kata ganti untuk muannas. Anta di sini kamu seorang laki-laki, kata ganti satu, tapi orang yang diajak bicara laki-laki. Di sini untuk dua, dan di sini untuk lebih dari dua. Kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian beberapa laki-laki. Di sini untuk yang muannas tapi jumlahnya berbeda. Anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan atau kalian dua orang, antuna kalian beberapa perempuan. Dan yang terakhir adalah dhamir ana, nahnu. Dua dhamir ini adalah orang yang berbicara. Ana, nahnu. Ana saya, nahnu kami. Bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Kalau di sini untuk mufrad, ana untuk mufrad saya, seorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Adapun nahnu di sini kami, ini bisa digunakan untuk yang mudzakkar, bisa juga untuk muannas, dan jumlahnya asalnya memang digunakan untuk banyak. Nahnu itu kami, berarti kan banyak, tidak hanya satu orang, bisa dua orang, bisa lebih. Tapi dia nahnu ini bisa digunakan untuk satu orang kami, tapi maksudnya satu orang. Tujuannya untuk memuliakan dirinya, seperti Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata nahnu. Sering menggunakan kata nahnu dalam Al-Qur'an untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini beberapa lafadz dhamir. Kita tidak akan mempelajari cara penggunaan semua lafadz dhamir, tidak. Cuman kita ingin mengenalkan lafadz dhamir kepada ikhwah sekalian aja. Kalau yang namanya dhamir itu adalah kata ganti, dia termasuk kata yang ma'rifat yang sudah jelas. Yang sudah jelas. Ada pula lafadz dhamirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini lafaz-lafaz dhamir. Jika ikhwah menjumpai satu lafaz ini dimanapun dia letaknya, terletak dalam kalimat, jumlah, dia adalah dhamir, dan dia termasuk isim ma'rifat. Dan dia termasuk isim ma'rifat. Dua contoh aja dalam bentuk kalimat. Dia adalah seorang guru. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Di sini menggunakan lafadz kata ganti huwa, menggunakan dhamir huwa. Kenapa? Karena mudarris di sini dia itu apa? Mufrad. Apa itu mufrad? Jumlahnya satu. Kemudian jenisnya apa? Mudzakkar. Mudzakkarun. Maka menggunakan huwa, yang mana huwa itu dhamir kata ganti untuk mufrad dan untuk mudzakkar. Nanti kalau dia muannas, mudarrisatun. Mudarrisatun, maka menggunakan dhamir bukan huwa, harus diganti. Karena huwa tadi untuk mudzakkar, di sini muannas, kita gunakan dhamir yang untuk muannas satu. Hiya mudarrisatun. Di sini bukan
mudzakkar lagi tapi dia muannas. Kalau mufrad tetap mufrad, satu, seorang guru perempuan. Kalau jenisnya sudah berubah menjadi muannas, maka menggunakan hiya mudarrisatun. Ya. Kalau nanti dua guru laki-laki, maka menggunakan huma mudarrisani. Maka di sini bukan mufrad tapi apa? Musanna jumlahnya. Kemudian jenisnya apa di situ? Mudarrisani laki-laki mudzakkar. Apakah masih menggunakan hiya? Tentunya tidak, menyesuaikan bilangannya, menyesuaikan jenisnya. Di sini bilangannya musanna, gunakan kata ganti dhamir untuk musanna yaitu huma mudarrisani. Mereka dua orang guru laki-laki. Dan seterusnya kalau jamak menggunakan kata ganti untuk jamak. Ingat, kita cuman mengenalkan kepada ikhwah bahwasanya dhamir itu adalah kata ganti, termasuk isim ma'rifat, termasuk macam-macam isim ma'rifat, dan kita cuman mengenalkan lafaz-lafaz dhamir, tidak membahas cara penggunaan dalam kalimat. Ini isim ma'rifat yang ketiga, masih ada 4. Ya, insyaallah untuk yang keempat kita lanjutkan aja ke pertemuan berikutnya. 4, 5, 6, 7 isim ma'rifat yang sisanya insyaallah kita bahas di pembahasan pertemuan berikutnya. Sehingga di sini kita tadi mempelajari atau mengenal isim ditinjau kejelasannya, isimnya sudah jelas atau belum, bendanya jelas atau belum, zatnya, orangnya jelas atau belum. Itu pembahasannya disebut al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Ada dua, ada isim nakirah, ini yang belum jelas, dan untuk pemula, memudahkan pemula, isim nakirah ini adalah isim yang dia itu kosong atau tidak menggunakan alif lam. Isim yang boleh menggunakan alif lam atau tidak boleh menggunakan alif lam, tapi nanti ketika dalam kalimat kok kosong dari alif lam, maka dia isim nakirah yang belum jelas. Itu untuk pemula gampangannya seperti itu isim nakirah. Adapun isim ma'rifat yang sudah jelas bendanya, zatnya, orangnya, ini sudah ditentukan sehingga lebih mempermudah untuk membedakan isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 7. Yang pertama adalah yang diawali alif lam. Semua isim yang diawali alif lam dia ma'rifat. Yang kedua alam, nama tidak hanya sebatas nama orang, bisa nama tempat, nama kota, tadi kita jelaskan. Demikian juga alam terbagi menjadi 3. Alam kunyah, nama panggilan yang diawali abu, umu, ibnu. Ada juga alam yang kedua apa tadi? Alam laqab, gelar. Dan yang ketiga adalah alam isim. Apa alam isim? Alam isim ini adalah alam yang bukan kunyah, tidak diawali abu, umu, ibnu, demikian juga bukan gelar. Itu namanya alamu ismin. Ya. Seperti tadi Muhammadun, Zaidun, Jakarta, Makkah, Uhudun, Gunung Uhud. Kemudian yang ketiga adalah dhamir, kata ganti. Yang keempat nanti isim isyarah, yang kelima isim mausul, yang keenam munada, dan yang ketujuh al-mudhafu ilal ma'rifah, isim yang dia disambung ke isim ma'rifat setelahnya.
Kita baru bahas 3 yang macam-macam isim ma'rifat. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.